Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, kali ini saya akan mencoba menerangkan kandang ayam dengan bahan murah. Murah bukan berarti murahan. Di sini kandang ayam saya panjangnya 10 meter dengan lebar 5 meter. Rencananya saya akan membuat kandang ayam ini menjadi 3 baris. Ini baris pertama baru mau siap. Nanti baris keduanya di sebelah depannya. Ini baru berupa bingkai-bingkainya. Ini baris keduanya. Dan baris yang ketiga nanti di tengah-tengah antara yang udah siap sama yang masih kebingkai. Ini bahan-bahannya masih berantakan. Dan ini yang di dalam karung, ini adalah sayur buah-buahan untuk makan magotnya. Karena ini tai ayamnya belum mencukupi untuk makan magotnya. Aduh, berantem dia lagi. Udah, hui. Baiklah rekan-rekan semua, saya akan coba menerangkan bahan-bahan dari kandang ayam saya ini. Di sini saya mengambil bahan untuk tiang berupa kayu bulat. Nih, dapat saudara lihat di sini. Ini kayu bulat. Kalau di tempat saya, di kampung saya namanya nih golong-golong. Ini semua nih, kayu bulat semua. Dan rengnya saya juga dari kayu bulat. Kayu bulat semua. Ini reng-rengnya kayu bulat juga. Dan yang masih berupa bingkai itu juga dari kayu bulat semua. Kenapa saya memilih kayu bulat? Di tempat saya harga kayu bulat ini Rp6.000 udah sampai di tempat. Rp6.000 per batang. Itu sudah sampai di tempat. Sementara kalau saya menggunakan 46 di tempat saya harga 4 kali 6 itu kayunya Rp20.000 per batang. Jadi menurut saya lebih hemat Rp15.000 per batang kalau menggunakan kayu bulat. Untuk ketahanannya dan kekuatannya otomatis lebih kuat kayu bulat daripada 4 kali 6. Kenapa demikian? Ini kandang sapi ini kemarin udah mau roboh. Itu sudah nggak ada lagi tiang-tiangnya tuh yang di bagian belakang. Tiang betonnya udah habis, sudah hancur. Udah merunduk dia. Sekarang tiang-tiangnya saya ganti dengan kayu bulat. Kayu bulat tiangnya nih kayak begini nih. Ini kuda-kudanya kan. Nah, kuda-kudanya itu langsung saya tempel sama kayu bulat. Tuh, kayu bulat kelihatan kan? Nah, terus kita lihat ke bawahnya. Ke bawahnya, ini dia. Nah, tempel sama kayu bulat. Jadi sekarang yang menjadi tiangnya dari bangunan ini adalah kayu bulat nih. Ditambah lagi di depannya nanti dikasih juga, di lama-kelamaan jadi kuat dia. Jadi untuk ketahanannya kayu bulat ini sudah tidak diragukan lagi. Yang penting jangan sampai kena air, kena panas. Kalau kena air aja terus dia juga tahan. Kalau kena panas, kalau kering dia kering aja terus dia tahan. Dan untuk bahan selanjutnya saya menggunakan apa nih namanya? Kalau di tempat saya namanya nih sibiran. Kita beli bahan ini di tempat pengrajin kayu. Ini kulit-kulit kayu yang dislip mau dijadikan 46 dan 510, 615 mau dijadikan papan, kan ada kulitnya tuh. Jadi di tempat saya namanya sibiran. Nih kayak begini nih. Mau ukurannya nggak beraturan. Begitu juga dengan ketebalannya. Tapi kan kita bisa mengakalinya.
Kemudian saya membeli kulit kayu ini atau sibiran ini, bekas dari somel ini, Rp500.000 satu pickup L300. Kemudian kayu ini saya racik atau saya belah-belah menggunakan jigsaw. Ini ukurannya jadi. Ini dapat kita lihat kan? Ketebalannya nggak sama. Nah, semakin ke ujung semakin tipis, ya kan? Tipis. Nah, semakin tipis kan kalau semakin ke ujung. Kelihatan kan? Makin ke sini semakin tebal. Nah, kan? Makanya kita menggunakan jigsaw untuk meraciknya. Kemudian akan menjadi seperti ini. Ini yang sudah diracik sama jigsaw. Sudah diracik. Nah, kemudian kita pasang. Jadi alhamdulillah kemarin saya memesan kayu bulat atau golong-golong sebanyak 150 batang. Dan masih banyak sisanya. Ini sisanya semua nih di bawah ditumpukan nih. Masih banyak sisanya. Dan kulit kayu atau sibiran di tempat pengrajin kayu atau somel, saya memesannya satu pickup. Ini masih banyak sisanya. Jadi satu rai ini nggak habis sibiran satu mobil L300 atau satu pickup. Kemudian saya membuat tempat makannya juga dari sibiran, dari kayu sisa somel itu. Nah, ini penampakannya. Nih. Dari itu semua saya bikin. Jadi murah meriah. Kalau kita pakai pralon minimal kan kalau yang tipis itu sekitar 60 ribuan. Tapi saya ragu dengan ketahanannya. Soalnya nanti takut belok gimana nama? Bengkok-bengkok atau nggak bagus lagi. Lagian kita akan banyak ini sibiran. Jadi kita bisa bikinnya. Nih kayak gini nih. Ini yang untuk tingkat atas. Nah, belum saya pasang nih kayak gini. Kan? Dari sibiran semua. Jadi kita tinggal ngambil 3 batang di bawah untuk alasnya. Terus di pinggirnya 2. Ini alasnya. Oh, yang ini alasnya. Terus pinggirnya 2. Satu sebelah sini dan satu lagi di sebelah sini. Jadi cukup 3 batang kita sudah bisa membuat tempat makannya. Jadi semuanya saya cuma menggunakan 2 bahan. Kayu bulat sama sibiran. Jadi untuk pembelian bahan dari kandang yang saya punya ini, untuk sibiran atau bekas somel, papan bekas somel 500.000. Dan untuk kayu bulat 900.000, berarti 1.400.000 ditambah paku. Baru itu pengeluaran dari kandang yang saya bikin ini baru 1 rai dan kelebihan bahannya masih banyak. Dan bahan-bahan yang saya gunakan ditambah lagi dengan ini ada bambu nih. Bambu. Ini buat lantai maggot bambu nih. Bambu ini kebetulan gratis nih. Ada di sebelah rumah saya orang yang lagi bangun rumah buat tiang decknya. Kemudian selesai bangun tiangnya itu kan nggak dipakai lagi. Dikasih sama saya. Kebetulan bisa saya manfaatkan. Ini bambu nih. Pokoknya kita kalau bikin kandang usahakan bahannya murah, tapi bukan murahan loh. Bahannya murah, tapi ada daya tahannya kuat gitu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan budget yang terlalu besar untuk bikin kandang ayam. Kita usahakan budgetnya seminimal mungkin, sekecil mungkin. Ini belum siap nih kandang yang 1 rai ini. Yang bagian atasnya boleh dibilang udah siap nih, tinggal masang tempat makannya aja nih. Ini tempat makannya masih belum dipasang, masih berantakan, pintu-pintunya semua udah. Dan satu lagi penghematan yang saya lakukan di sini. Saya di sini tidak memakai ensel untuk pintu-pintunya.
seandainya saya memakai ensel, ini di bawah ada 5 pintu, di atas 5 pintu, 10 pintu. Dan yang di sebelah sini rencananya saya akan membuat 3 tingkat, berarti 15 pintu, udah 25. Belum lagi yang di tengah. Cukup lumayan juga pengeluarannya. Makanya di sini saya memodif pintunya tidak menggunakan ensel, hanya menggunakan paku. Nih seperti ini, boleh nanti saudara lihat ya. Waduh, ini ada ayamnya nih, gimana mau ngasih lihat nih. Yang sebelah sini yang kosong. Ya, kita turunin dulu tempat makannya biar bisa kelihatan. Nah, ini pintu kan? Ini pintunya. Nggak ada enselnya, nggak ada enselnya sama sekali. Di sini saya memasang paku untuk enselnya. Nah, ini kelihatan kan? Ini pakunya, nih. Saya paku dari sini, terus kerengnya, kereng pintu. Mana ini kelihatan kan? Ini pakunya, kereng pintu. Paku dari sini, kereng pintu. Jadi paku ini aja yang jadi enselnya gitu. Paku nih. Begitu juga dengan yang di sebelah sana, dipaku juga dan dipakukan kerengnya. Jadi itu yang jadi enselnya kan? Dapat kelihatan kan? Nah, ini enselnya, kelihatan kan? Maaf kalau kamera gambarnya goyang. Saya mengupload sendirian, tidak ada yang membantu. Nah, ini enselnya kan? Jadi di sini enselnya, paku ini aja. Ini suatu penghematan juga. Ya. Pokoknya kita bikin kandang itu harus pintar-pintar gitu. Gak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tapi hasilnya usahakan maksimal. Jadi yang di sebelah sini ada 5, di bawah, di atas buat indukan. Rencananya ini buat indukan. Ini buat indukan, nih tempat nanti telurnya. Ini ada kemiringannya nih. Kelihatan dari bawah nggak? Saya bikin kemiringannya ini 10 cm. Kemiringan lantainya buat indukannya. Dan tetap di setiap kandang, rencana saya setiap kandang di bawahnya harus ada biofon maggot. Karena saya orangnya malas untuk bersih-bersih. Biar maggot aja yang bersih-bersih. Nih kayak gini nih. Ini telur maggot. Telur maggot yang mau ditetasin. Ini juga telur maggot yang mau ditetasin. Ini telur maggot semua nih. Ini juga telur maggot. Kelihatan nggak? Tuh telurnya. Nah, di rencananya di sini nanti juga buat biofon maggot untuk menampung tai indukan yang di atas. Dan yang di sini kandangnya, dan ini biofon maggotnya. Ini kesalahan dari kandang saya nih. Di belakangnya saya tuh terlalu tebal corannya. Jadi kotoran ayam masih menempel di situ. Jadi kalau saudara-saudara bikin, usahain datar. Jangan tiru kesalahan yang saya bikin. Dan satu lagi untuk biofon. Ini kesalahan saya di biofon. Saya terlalu dekat dengan tiang ke tempat biofon migrasinya. Jadi sisa makanan ayam yang dari sini nggak full jatuhnya ke biofon. Itu suatu kesalahan. Jadi biofonnya kurang ke depan gitu. Jadi menurut saya dari tiang kandang ke biofon itu jarak biofonnya itu minimal 20 cm. Minimal dari tiang ke bibir biofon. Biofon migrasinya bukan biofon tempat penampungan prepupa. Jadi jaraknya minimal 20 cm. Jadi sisa makanan dari ayam itu jatuhnya ke biofon, bukan berantakan kayak gini. Ini berantakan jadinya. Ini satu kesalahan. Mudah-mudahan yang ini suatu pelajaran bagi saya dan juga bagi rekan-rekan semua. Saya nanti kalau bikin yang sebelah situ, saya nggak mau lagi yang kayak gini. Kesalahan yang di sini akan saya tutup di sebelah sana. Dan saya berharap rekan-rekan kalau mau bikin biofon di bawahnya jangan sampai melakukan kesalahan seperti saya. Kesalahan yang saya bikin di sini 2. Yang pertama, tembok coran untuk dinding bagian belakang itu terlalu tebal bibirnya sehingga kotoran ayam nyangkut di situ. Itu salah.
Kedua, tempat biofonnya terlalu pendek. Seharusnya maju ke depan minimal 20 cm. Biar setiap makanannya itu gak ada yang mubazir. Nah, saya rasa untuk kali ini cukup. Sekian dulu pemberitahuan dari saya. Pemberitahuan update kandang murah yang saya bikin. Saya beternak ayam ini harus murah semua. Kayak makanan ayam nih. Ini makanan ayam nih, makanan fermentasi. Makanan ayam ini sudah saya buktikan dan selagi saya pelajari. Makanan ini proteinnya 21%. Dan biaya pembuatannya tidak sampai 700 rupiah. Nanti akan saya bikin cara pembuatannya dan cara menghitung protein dari makanan buatan saya ini. Mudah-mudahan kita para rekan-rekan peternak tidak terlalu dibebanin lagi dengan makanan pabrikan yang terlalu mahal. Jadi kita yang beternak, pabrik yang untung. Jangan, saya tidak mau begitu. Makanya saya belum mau memenuhkan kandang ayam saya. Saya masih menguji coba dulu makanan saya. Saya mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Nanti kalau udah merasa pas, insya Allah baru kandang ini akan saya penuhkan. Saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi saya. Kalau Anda menyukai video ini, saya mohon untuk perkembangan video channel ini tolong di like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi peternak semua dan menjadi amal ibadah bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.